إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي له ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولذلك فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita rasakan sendiri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak bagian terhingga. Kenikmatan-kenikmatan terus Allah turunkan kepada kita. Walaupun kita sebagai manusia, sebagai hamba lebih banyak lalainya dibandingkan taatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in hingga kita selalu umatnya di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, dalam peristiwa hijrah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu orang yang terakhir hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau memastikan seluruh sahabatnya telah hijrah, seluruh sahabatnya telah pergi dari Mekah menuju Madinah. Sampai suatu saat orang-orang kafir Quraisy semakin besar, semakin tidak nyaman karena tahu apabila Muhammad pergi ke Madinah, dia akan mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Yang mana Madinah merupakan jalur perdagangan dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Apabila Madinah dikuasai oleh orang Islam, maka dapat dipastikan keselamatan orang-orang Quraisy itu tidak terjaga. Ini pemikiran orang-orang Quraisy. Maka pada suatu hari di sebuah hari, orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy mengadakan pertemuan di Darul Nadwa, parlemennya orang Quraisy. Ketika itu mereka akan membicarakan apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad SAW. Namun sebelum dimulainya permusyawaratan mereka, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahui ini siapa sih kakek. Kakek ini datang tiba-tiba mengetok pintu, lalu minta izin untuk ikut permusyawaratan tersebut. Ketika ditanya, wahai kakek, kamu ini siapa? Kamu tidak mengenal. Maka kakek tersebut mengucapkan, ana Syekhun Najd. Aku adalah seorang kakek atau seorang tua ataupun seorang syekh, seorang pembesar dari Najd, sebuah daerah di Arab Saudi. Izinkanlah aku, karena aku mendengar bahwa kalian akan menentukan suatu perkara yang amat penting. Akhirnya kakek tersebut diizinkan untuk ikut masuk permusyawaratan tersebut. Abu Bukhturi, salah seorang pemimpin Quraisy yang hadir ketika itu, menyarankan kita kerangkeng saja Muhammad sebagaimana kita pernah merangkeng atau kita pernah memenjarakan beberapa penyakit yang mana kita tidak sepakat dengan sisi ini. Kita biarkan dia sampai mati sebagaimana para penyakit sebelumnya. Tapi kata kakek tadi, Syekh Najd ini mengatakan, kalau kalian melakukan itu, pendukung Muhammad akan datang.
dan akan menghancurkan kalian karena punya alasan bahwa kalian telah membunuh Muhammad. Akhirnya tidak jadi. Lalu Abu Aswad juga salah seorang tokoh dari orang-orang Quraisy mengatakan, ya sudah, ngapain capek-capek? Biarkan saja Muhammad keluar dari Mekah. Biarkan dia terkatung-katung di padang pasir sana. Yang penting kita buat persekutuan dengan seluruh penduduk seluruh penduduk Saudi atau seluruh penduduk Arab, seluruh kota-kota yang ada di alam, kita bikin persekutuan dengan mereka. Kalau Muhammad datang jangan diterima, agar Muhammad mati kelaparan di tengah padang pasir. Tapi apa kata Syekhul Najd tadi? Hei pemimpin Quraisy, kamu itu tidak paham, kamu itu lupa bahwa Muhammad itu punya retorika yang baik. Perkataannya itu indah, yang mana orang yang mendengarkannya akan turut, akan ikut, akan menjadi pengikutnya. Maka kalau kalian biarkan Muhammad bebas begitu saja di luar padang pasir sana, bahkan satu orang pun yang bertemu dengannya akan menjadi pengikutnya, dan itu akan menjadi suatu kekuatan yang amat besar suatu saat. Kalian pun akan dihancurkan. Dan terakhir adalah saran dari Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku punya satu ide, yang mana ide ini tidak akan pernah didapati dari orang-orang lain. Lantas dia mengungkapkan, berilah atau pilihlah dari setiap kabilah yang ada di kota Mekah ini sebilah pedang yang amat tajam, yang mana ketika menyayat langsung dapat menyayat dengan setan yang dalam. Dan utuslah mereka untuk memberikan sayatan, memberikan tusukan pada Muhammad SAW. Dan akhirnya pendapat dari Abu Jahal ini yang diterima. Hadirin rahmatullah, perkataan dari atau komentar dari Syekhul Najd tadi terhadap usulan dari Abu Aswad, yang mana tadi Abu Aswad sudahlah, biarkan saja Muhammad, ngapain kita capek-capek. Komentar dari Syekhul Najd tadi, kalau kalian itu membiarkan dia pergi, maka setiap kali dia berpijak, maka dia akan menyebarkan agama Islam. Nah, hadirin rahmatullah, ternyata Syekhul Najd tadi adalah setan yang menjelma menjadi seorang manusia, menjadi seorang KPK. Dan setiap komentar yang dia berikan terhadap saran-saran dari para pemuka Quraisy ini merupakan hasil atau database-nya setan dari zaman dulu. Ketika Nabi Adam sampai sekarang kan setan tidak wafat, tidak mati mereka. Punya database. Bagaimana karakter Nabi, bagaimana karakter orang-orang saleh, bagaimana karakter orang Islam, bagaimana karakter orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Setan punya database. Data-data dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, bahkan sekarang setan yang kita hadapi punya database yang lebih canggih lagi. Nah, ketika itu ungkapan dari Syekhul Najd tadi adalah merupakan hasil observasi setan terhadap orang-orang saleh, terhadap orang-orang beriman, terhadap para nabi, bahwa orang yang beriman kepada Allah, para anbiya khususnya, mereka dimanapun mereka berpijak, maka mereka akan bertanggung jawab atas keislaman di tanah yang mereka mencari. Maka para ulama menawarkan sebuah kaidah, fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun 'an islamiha. Di manapun setiap individu muslim itu berpijak, maka Islam yang ada di sana menjadi tanggung jawab darinya. Ketika kita bekerja di sebuah rumah sakit, maka kita bertanggung jawab atas keislaman yang ada di rumah sakit tersebut. Ketika kita bekerja di perusahaan IT misalnya, walaupun tidak ada kalimat-kalimat agamanya sama sekali, tapi kita bertanggung jawab atas keislaman yang ada di sana. Kita menjadi pedagang, maka kita bertanggung jawab atas keislaman orang-orang yang ketika datang ke gerobak kita. Jangan sampai kita berdagang sedangkan azan berkumandang, kita asik berjualan sedangkan sholat sedang dilaksanakan. Kita menjadi pemimpin semua organisasi, maka kita bertanggung jawab terhadap keislaman orang-orang yang berada pada organisasi tersebut.
Jangan sampai sebuah organisasi melakukan acara-acara, sedangkan ketika itu sholat sedang dilaksanakan. Mementingkan acara-acara yang seremonial, sedangkan sholat ditinggalkan. Itu salah satunya. Adapun secara luasnya, Islam itu adalah as-salam, keselamatan. Maka nilai-nilai kebaikan, baik itu nilai kebaikan yang khusus dalam agama Islam ataupun nilai kebaikan yang universal, maka itu pun menjadi tanggung jawab Islam. Hadirin rahimakumullah, ini bukanlah sesuatu yang diada-ada. Kan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, Dia telah mensyariatkan kepadamu, maksudnya Allah telah mensyariatkan kepadamu wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, tentang agama sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Kata Imam Ibnu Katsir, ada beberapa pendapat di sini. An-aqimud dina artinya ketika ada yang halal maka kita katakan halal, ada yang haram kita katakan haram. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Korupsi yang mencuri batil. Berbuat curang yang berbuat curang, katakan itu batil. Dan lain-lainnya. Itu menjadi tanggung jawab setiap individu yang mengaku bahwa dirinya beriman, mengaku bahwa dirinya beriman bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Itu tanggung jawab kita semua, hadirin rahmatullah. Bukan tanggung jawab orang yang berdiri di depan mimbar ini, bukan tanggung jawab para ustaz, bukan tanggung jawab para ulama saja, tetapi menjadi tanggung jawab setiap individu yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Karena itu merupakan bukti bahwa dia memiliki iman. Iman itu kan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan seluruh anggota badan. Maka tidak dikatakan iman kalau cuma hanya di mulut saya beriman kepada Allah, tapi ketika ada kebukaan dia diam. Tidak dikatakan beriman ketika dia baru hanya dalam hatinya saja, tidak diucapkan. Maka iman itu harus lengkap. Hatinya mengakui, hatinya mengimani, hatinya kuat berpegang pada hal tersebut, diucapkan dengan lisan dan ditunjukkan dengan perilaku. Hadirin rahimakumullah, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang, mungkin khususnya di Indonesia, kita lihat pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, guru yang menegur muridnya mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tuanya. Ketika kebenaran itu menjadi asing, tapi keburukan menjadi sesuatu tontonan yang dinikmati bahkan digenggaman setiap orang. Kenapa ini semua terjadi? Ayo kita introspeksi, hadirin rahimakumullah. Kalau kita introspeksi, karena kesadaran bahwa setiap individu yang mengaku dirinya beriman itu bertanggung jawab terhadap keislaman di tempat dia berpijak, itu sudah mulai tiada. Sampai tanggung jawab apa yang kita rasakan? Dan bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab doa. Itu mah tanggung jawab Ustaz itu tanggung jawab ABC, dilempar ke sana kemana. Kesadaran untuk menyelamatkan diri sendiri ada, tapi kesadaran untuk selamat bersama-sama itu yang mulai.
dalam Al-Quran kan ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan diri kamu dulu sendiri, oke. Itu menjadi yang pertama. Selamatkan dirimu sendiri. Tapi setelah itu apakah kita berlepas tangan? Tidak pernah Allah. Kata Allah perintahnya ku anfusakum wa ahlikum. Setelah diri sendiri diselamatkan, terus selamatkan orang lain. Dan yang lebih utama adalah ahli keluarga kita. Itu yang lebih utama. Setelah keluarga baru keluar. Nah, kesadaran ini perlu dibangun oleh rahimahullah. Jangan sampai umat Islam terbawa arus yang mana arus pada zaman modern ini semua ya Pak Aing sendiri-sendiri saja. Aja kumaha aja, nanti kumaha bikin kan sekarang. Dan ini berarti membuktikan bahwa saya telah sukses. Makanya dalam ayat tadi, wala tafarraqu, janganlah terpecah belah. Dalam sebuah hadis kan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dhum ba'd. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang kokoh yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, tidak ada satupun yang terpecah belah. Dalam hadis lain, "Idza ishtaka min udwan kal jasad al-muslimu lil-muslimi kal jasad wahid." Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti satu jasad. Ketika sakit, idza ishtaka min udwan, kalau sakit salah satu anggota tubuhnya saja, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit tersebut. Bilhumma wasa'ar, bahkan sampai bisa demam dan bisa tidak tidur karena sakit yang ada pada satu anggota tubuh. Nah, kesadaran ini perlu dibangun bagi hadirin Allah. Kesadaran kita untuk memperhatikan sekeliling kita bahwa kita itu tidak sendiri. Makanya dinamakan Islam itu as-salam, menyebarkan Islam as-salam, tebarkanlah keselamatan, tebarkanlah salam. Keselamatan bukan hak prerogatif satu kelompok saja. Keselamatan hak untuk semuanya. Maka salah satu khasais keutamaan umat Islam adalah ad-da'watu. Kewajiban dakwah hanya dibebankan kepada umat baginda Muhammad SAW saja. Kita dimuliakan dengan dakwah. Perintahnya langsung dari Rasul, "Balligh anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau saya. Bahkan dalam hadis lain, "Man da'a ila khairin falahu ajru mislu fa'ilihi bi ghairi an yanqusa minhu syai'an." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu berarti anjuran dakwah dari Muhammad. Umat Nabi Musa tidak diperintahkan, umat Nabi Nuh tidak diperintahkan, umat Nabi Isa tidak diperintahkan, umat siapapun tidak diperintahkan, hanya umat baginda Muhammad SAW saja yang diperintahkan demikian. Mengapa? Karena tidak ada lagi Nabi. Maka Rasulullah mewariskan kepada kita tanggung jawab yang besar, mewariskan kepada kita kemuliaan bagi orang yang melaksanakannya, yaitu mengajak amal ma'ruf nahi munkar, mengajak agar orang-orang itu melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala keburukan, baik itu keburukan untuk diri sendirinya atau untuk keburukan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini ada sebuah hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' ka hamilil miski wa nafi'il khir wa nafi'il kir." Permisalan al-jalis, teman ataupun kerabat ataupun orang yang dekat, antara orang-orang yang dekat dan dia itu baik dan orang yang dekat itu adalah jadi sisu, teman yang buruk. Rasulullah mengumpamakan, hadis ini sudah sangat masyhur. Rasulullah mengumpamakan teman yang baik itu seumpama baik pengemis, penjual dari parfum, penjual parfum, dan orang-orang yang berlaku buruk atau teman yang buruk itu seperti penempa besi. Innama an yuhdika wa imma an tattabi'a minhu. Antara dia itu akan membincangkan kepadamu sehingga engkau mengikutinya, atau dia mencontohkan sesuatu sehingga engkau juga mengikutinya. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam kelanjutan hadis ini dikatakan bahwa rihnya, baunya itu akan menempel. Ketika kita dekat dengan orang penjual parfum, maka bau parfum akan tertular kepada kita. Kita dekat dengan penjual kopi, bau kopi akan menempel pada kulit kita. Kita dekat dengan ahli besi tadi, bau besi pun kemungkinan akan menempel pada diri kita. Selama ini yang dibahas adalah bagaimana mencari teman yang baik. Itu yang paling sering kita dengar. Sekarang saya ingin kita semua sadar, kalau selama ini kita membahas hadis tersebut bagaimana mencari teman yang baik, sekarang adalah sudah saatnya kita menjadi teman yang baik. Jangan hanya mencari, tapi kita menjadi orang yang baik tersebut agar orang-orang di dekat kita menjadi baik sehingga kita menebar kebaikan. Ketika setiap individu sudah berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti baginda Muhammad SAW, mengikuti para sahabat, mengikuti para ulama-ulama yang saleh, maka insya Allah, hadirin rahimakumullah, ini menjadi salah satu solusi agar tatanan kehidupan kita, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, semakin membaik. Jangan selalu menyalahkan lingkungan, tapi kita lihat dulu apakah kita sudah menjadi saleh, teman yang baik. Jangan kita salahkan terus jadi susu, teman yang buruk, tapi kita berkaca, baca rapor kita masing-masing. Apakah rapor kita sebagai jadi susu, teman yang buruk, ataukah rapor kita sebagai jadi khair, jadi saleh, teman yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan agar bisa menjadi jalisul khair, jalisul salih, sehingga kita dapat menyebar kebaikan kepada seluruh alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabat Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم افرج علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.